Dan setelah berpisah dari Sim, Wong sengaja berlenggok-lenggok ya dengan pacar-pacarnya di depan Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kalian tahu nggak, di Singapura ya, negara estetik menurutku sih, ini menurutku ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Itu adalah wanita pertama yang dijatuhi hukuman mati. Ia adalah seorang pelayan bar asal Singapura yang tentu aja dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi karena pembunuhan di Singapura sejak negara itu merdeka. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Biasa dikenal Mimi Wong ya, nama lahirnya adalah Wong Weng-siew yang lahir pada tahun 1939 di Singapura. Straight settlement, ya udah bacanya bener apa enggak, maafin. Ia adalah keturunan dari istri kedua ayahnya. Mimi Wong ini memiliki masa kecil yang tidak bahagia sejak ia lahir. Jadi ayahnya Wong itu meninggal karena penyebab yang tidak diketahui ketika ia berusia 11 bulan. Ibu kandungnya Leong Kwan Fong ini sangat miskin sehingga ia tidak mampu lagi untuk merawat Wong, yang menyebabkan ia dikirim untuk tinggal bersama istri pertama dari ayahnya, yaitu Ho Ah Song, dan juga 9 saudara tirinya. Selain kemiskinan, Wong ini menderita pelecehan dari Ho dan saudara-saudaranya yang secara verbal dan juga fisik menyiksanya setiap saat. Bahkan terkadang di hadapan ibu kandung Wong sendiri ya, setiap kali tiba waktu makan, 9 saudara tiri Wong ini diizinkan untuk makan terlebih dahulu, sementara Wong tidak diizinkan untuk bergabung dengan mereka. Dia hanya akan diberi sisa makanan, dan itu pun setelah seluruh keluarga selesai makan. Wong tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah selama masa kecilnya, dan ia mulai bekerja pada usia 14 tahun. Awalnya, ia menjadi pekerja pabrik untuk menghidupi dirinya sendiri. Meskipun demikian, Wong ini tetap hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dan pada tahun 1956, saat ia berusia 17 tahun, Wong Weng-siew ini diundang piknik oleh seorang teman. Selama masa itu, ia pertama kali nih bertemu dengan seorang penyapu HDB bernama Sim Woh Kum yang 6 atau 7 tahun lebih tua darinya. Sim juga bekerja sebagai pedagang kaki lima di kantin sekolah saat ia pertama kali mengenal Wong. Selanjutnya, Wong dan Sim ini terlibat asmara ya. Pasangan itu berpacaran selama 2 tahun sebelum mereka akhirnya menikah pada tahun 1958. Pada tahun yang sama, Wong dan Sim menyambut kelahiran putra pertama mereka, dan putra kedua mereka lahir 4 tahun kemudian pada tahun 1962. Namun, pernikahan tersebut perlahan-lahan dirusak oleh masalah dan juga pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Wong ini memiliki sifat pemarah sejak ia muda dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mental, dan dikatakan telah sering melakukan kekerasan terhadap suaminya. Dan gak ragu untuk mempersenjatai diri untuk menyerang Sim secara fisik setiap kali pertengkaran mereka berubah menjadi kekerasan. Sim yang pada dasarnya adalah orang yang pemarah ini seringkali diam-diam menanggung kekerasan fisik itu. Jadi yang pada satu titik meninggalkan bekas luka di dahinya. Dia bahkan berlari keluar rumah berkali-kali setiap kali Wong mengambil pisau atau tongkat kayu dengan maksud untuk berantem yuk gitu. Wong bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap ibu mertuanya sendiri yang menyebabkannya dianggap sebagai menantu perempuan permaisuri. Tapi sebenarnya itu adalah sebutan menantu dajjal gitu kali. Dan gak hanya itu ya, Sim sendiri adalah seorang penjudi kompulsif yang sering menghabiskan uang hasil jerih payahnya dengan berjudi. Dan hal itulah yang memperburuk situasi keuangan keluarga yang tentu aja udah genting dan rentan. Kebiasaan berjudi akan membuat Sim kehilangan pekerjaannya dan juga tabungan keluarga. Dan hal ini memaksa Wong untuk mengambil pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi keluarga mereka. Termasuk ia bekerja di sebuah bar sebagai pelayan. Meskipun kehilangan pekerjaan, Sim ini tetap berjudi ya. Jadi nggak peduli dia tetap judi terus. Dan dia terkadang mencuri penghasilan atau uangnya Wong yang diperoleh dengan susah payah untuk memenuhi keinginannya sendiri untuk berjudi. Udahlah, pokoknya kalau judi itu
Jangan judi ya, gengs. Mengingat kesulitan keuangan mereka dan ketidakmampuan Sim sendiri. Wong yang perlahan-lahan kecewa dengan Sim dan akhirnya ia juga memutuskan untuk meninggalkannya pada tahun 1963 yang mengakibatkan Sim harus mengurus kedua putra mereka dan ibunya yang sudah tua sendirian. Ya siapa juga sih yang tahan ya, laki begitu. Dan setelah berpisah dari Sim, Wong sengaja berlenggok-lenggok ya dengan pacar-pacarnya di depan Sim. Jadi kayak sengaja gitu loh, dia tuh kayak sengaja mamerin pacarnya di hadapannya Sim. Sim yang tentu aja masih mencintai Wong ini meskipun mereka ini telah berpisah ya. Ini selalu berharap bahwa Wong akan berbaikan dengannya dan sering mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan itu di depannya ya, karena jealous ya kan. Setelah berpisah dari Sim, Wong Weng-siew ini bekerja sebagai gadis kabaret di sebuah bar dengan nama panggung Mimi Wong. Dengan parasnya yang rupawan dan tubuhnya yang ramping dan menarik, Wong dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan pelanggan pria di bar tersebut. Reputasi Wong ini begitu besar sehingga ia bahkan menjadi ratu dari semua pelayan bar di Singapura. Pada tahun 1966, 3 tahun setelah ia pertama kali memulai karirnya sebagai pelayan bar, Wong pertama kali juga bertemu dengan seorang laki-laki bernama Hiroshi Watanabe. Ia adalah asal Jepang, seorang insinyur dan anggota berpangkat tinggi dari sebuah perusahaan di Jepang. Hiroshi pertama kali dikirim ke Singapura pada bulan Januari 1966 dan pertama kali ditugaskan untuk melaksanakan proyek reklamasi di bagian timur Singapura. Istrinya dan juga 3 anaknya, seorang putra dan juga putri ya, 2 orang putri, ini tetap tinggal di Jepang. Jadi ketika mereka pertama kali bertemu nih, Hiroshi langsung tertarik nih kepada si Wong. Ia kemudian sering pergi ke bar hanya untuk berinteraksi dengan Wong, yang perlahan-lahan juga tertarik kepada Hiroshi. Mereka kemudian menjadi sepasang kekasih lah ini si Wong sama Hiroshi. Hiroshinya ini adalah udah selingkuh ya, Hiroshi akhirnya selingkuh. Meskipun begitu, Hiroshi ini nggak tega meninggalkan istrinya demi Wong karena ia masih memendam. Woi, itu ada suara ngelas, ya udahlah ya. Skip aja suara ngelas. Mudah-mudahan suara gue masuk. Meskipun begitu, Hiroshi sendiri nggak tega meninggalkan istrinya demi wanita bernama Mimi Wong ini. Karena ia masih memendam perasaan ya terhadap istrinya meskipun telah berselingkuh. Dan Wong sendiri tahu nih bahwa hubungan terlarang mereka tidak akan berakhir dengan baik mengingat statusnya Hiroshi sebagai pria yang sudah menikah. Singkat cerita, hasil hubungan dari Wong dan juga Hiroshi, tentu aja akhirnya Wong hamil anak Hiroshi. Meskipun ia hamil, Wong ini meminta uang dari Hiroshi untuk aborsi. Hiroshi menolak permintaannya dengan mengatakan bahwa ia nggak punya uang tunai. Wong ini pergi ke Penang untuk melakukan aborsi, dan meskipun demikian keduanya tetap menjalin hubungan. Dan pada saat yang sama, pada tahun 1968, 2 tahun setelah hubungannya dengan Hiroshi, Wong ini bertemu dengan seorang pengusaha Hong Kong yang juga jatuh cinta kepadanya dan memulai hubungan dengan Wong. Wong kemudian berpisah dari Hiroshi dan tetap bersama dengan pengusaha Hong Kong tersebut ya. Dan meskipun demikian ya, ia menulis surat cinta kepada Hiroshi yang tetap tinggal di Singapura nih. Hubungan Wong dengan pengusaha tersebut nggak langsung lama ya, karena ketika pria itu mengetahui bahwa Wong ini hamil, si pria Hong Kong ini justru mengusirnya dari rumahnya. Dan kali ini Wong tidak menggugurkan janin tersebut. Yang tadi sama Hiroshi dikuburin, nama ini enggak. Dan pada tahun 1969 setelah ia kembali ke Singapura, ia melahirkan seorang anak perempuan ya. Wong untuk sementara waktu bekerja sebagai pendamping sosial untuk mencari nafkah. Dan selain kembali ke Singapura, Hiroshi ini justru terus mengunjungi Wong yang secara resmi menjadi gundiknya. Setiap bulan Hiroshi memberinya itu $200 dari penghasilannya untuk menghidupi Wong dan anaknya. Dan ia juga menyewakan kamar di Alexandra Road untuk beberapa bulan kemudian. Jadi beberapa bulan udah dibayarin nih sama si Hiroshi. Sejak saat itu, pasangan itu pindah ke Everett Road dan tinggal bersama putri Wong. Dan Wong juga mempekerjakan seorang pembantu untuk mengurus rumah. Pada akhir tahun 1969, 3 tahun setelah menjalin hubungan dengan Mimi Wong, Hiroshi Watanabe memutuskan untuk mengakui kepada istrinya ya, bahwa ia memang berselingkuh dengan wanita lain.
Menurut Hiroshi, istrinya ini tidak menyetujui perselingkuhannya dengan Wong. Ya tentu aja, siapa sih yang setuju? Ngaco nih si Hiroshi ya kan. Hiroshi ini tidak dapat mengakhiri hubungan tersebut dengan segera karena dia tahu bahwa Wong ini memiliki sifat yang pemarah. Selain suka minum banyak alkohol. Dan ketika Wong mengetahui hal ini, Hiroshi diberi beberapa petunjuk dari Wong bahwa sesuatu yang drastis akan terjadi pada istrinya atau dirinya atau keluarganya jika ia berani memutuskan hubungan dengannya. Jadi kayak diancam gitu loh. Saat itu Hiroshi memang sempat berpikir nih untuk meninggalkan Wong karena ia nggak sanggup meninggalkan istri dan juga anak-anaknya. Tetapi dia juga takut dengan apa yang akan dilakukan Wong jika ia benar-benar mengakhiri hubungannya. Makanya Hiroshi ini mencoba untuk bilang nih sama istrinya supaya istrinya bisa jauh lebih hati-hati. Oleh karena itu, Hiroshi memutuskan untuk membujuk istrinya ajalah agar datang ke Singapura bersama anak-anak mereka untuk bertemu dengan Wong. Sisi lain, Wong saat ia menerima kabar bahwa istri Hiroshi akan datang ke Singapura bersama ketiga anak mereka, Wong ini tentu aja marah mendengarnya dan memaki-maki Hiroshi. Dan akhirnya lambat laun butuh waktu bagi Hiroshi untuk akhirnya membujuk Wong agar mau nih bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Maksudnya biar mereka itu akur gitu, bisa lebih akrab kali ya. Atau mungkin mau menjadikan Wong istri kedua, nggak tahu. Pada tanggal 23 Desember 1969, istri Hiroshi, Ayako Watanabe, dan ketiga anaknya ini tiba di Singapura dengan pesawat. Hiroshi membawa keluarganya ke Everett Row, tempat mereka pertama kali bertemu Wong dan juga putrinya. Meskipun menyambut keluarga itu ke dalam rumah dan juga memperlakukan mereka ini dengan baik, Wong merasa cemburu. Di balik kedok kebaikan dan kesopanannya itu, dia menyimpan rasa yang cemburu ya. Wajar, normal ya gak sih cemburu. Tapi sebenarnya gak normal juga karena itu kan laki orang. Selanjutnya, keluarga Watanabe tinggal di rumah sewaan di Jalan Seaview. Meskipun ia benci dan iri, Wong ini berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik terhadap keluarga tersebut dan bahkan menawarkan permen kepada ketiga anak Hiroshi yang memanggilnya Obasan, yang berarti bibi dalam bahasa Jepang. Bahkan ketika ia melihat sikap Hiroshi yang penuh kasih sayang dan hangat terhadap istri dan juga anak-anaknya, Wong ini nggak dapat melakukan apapun meskipun ia cemburu. Hingga akhirnya pada malam tahun baru tiba. Setelah sebuah pesta ya, Hiroshi ini kembali dalam keadaan mabuk karena terlalu banyak minum alkohol. Dan selama percakapannya yang mabuk dengan Wong, ia itu diduga mengatakan bahwa istrinya menyebut Wong ini sebagai pelacur. Jadi kayak nggak sadar nggak sih? Antara sadar dan nggak sadar lah orang mabuk. Tentu aja hal ini sangat menyinggung perasaan Wong dan dikombinasikan dengan kecemburuannya selama ini. Wong nggak dapat lagi menahan emosinya lebih jauh dan lebih lama. Wong kembali menemui mantan suaminya yaitu Sim Woh-kum yang saat itu berusia 37 tahun untuk menceritakan rencananya untuk membunuh Ayako. Jadi dia berencana untuk ngejahatin si Ayako ini ya, istri dari selingkuhannya. Wong bahkan menawarkan sejumlah uang kepada Sim jika ia dapat membantunya melakukan pekerjaan tersebut. Meskipun ia sendiri ragu untuk melakukan pembunuhan, Sim memutuskan untuk menerima tawaran itu karena ia masih mencintai Wong dan ia menghadapi masalah keuangan juga nih yang cukup besar ya. Karena saat itu ia mengurus ibu dan kedua putranya sendirian. Wong dan Sim diidentifikasi melalui pawai identifikasi oleh Chieko yang kemudian menjadi saksi kunci jaksa penuntut terhadap pasangan tersebut dalam persidangan mereka. Wong dan Sim ini didakwa atas pembunuhan Ayako. Sementara itu jenazah Ayako dibawa ke kamar jenazah di mana ahli patologi forensik Chow Tse Cheng memeriksa jenazahnya. Profesor Chow menemukan 2 luka tusuk di leher Ayako Watanabe dan 1 di perutnya, beserta beberapa luka lainnya. Dan ada 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Ayako, yang berada di leher dan 1 itu di perut. Chow juga membuat temuan resmi bahwa wanita itu meninggal sekitar 5 hingga 6 menit setelah luka fatal itu menimpanya, yang tentu aja memotong pembuluh darah utama dan menyebabkannya langsung meninggal. Profesor Chow juga yakin bahwa luka-luka ini tidak dilakukan sendiri oleh Ayako dalam bentuk bunuh diri ya, jadi bukan bundir. Mengingat dia ini bukan kidal dan luka-luka ini sebagian besar terletak di sisi kanan sehingga sulit baginya untuk menusuk dirinya sendiri dengan tangan kiri.
Ia juga yakin bahwa ada orang lain di toilet tempat ia meninggal. Sehingga sesuai dengan dugaan bahwa Wong dan Sim telah melakukan pembunuhan bersama. Pada bulan November 1970, persidangan Mimi Wong dan Sim Woh Kum mulai berlangsung. Jaksa yang mendakwa pasangan tersebut adalah Francis Seo, pengacara NC Go-ho dan John Tan-shor yang ditugaskan untuk mewakili Wong dan Sim masing-masing dalam pembelaan mereka. Di pengadilan, baik Wong maupun Sim saling menuduh sebagai dalang pembunuhan tersebut. Wong menuduh suaminya sebagai satu-satunya orang yang membunuh Ayako. Ia mengatakan bahwa ketika ia berkelahi di toilet dengan Ayako, Sim memisahkan mereka berdua dan Sim menikam korban ketika ia meninggalkan kamar mandi. Selain itu, ia bahkan mengajukan pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang dengan menyatakan bahwa ia mabuk alkohol pada saat melakukan kejahatan tersebut. Jadi si Ayako ini, si Wong ini nuduh melimpahkan semua kejahatannya itu sama si mantan suaminya Sim. Selain itu, psikiater Wong juga Dr. Wong Yip Chong ini nggak ada hubungannya keluarga dengan Mimi Wong, juga mengklaim bahwa ia telah tertular virus encephalitis Jepang dari Hiroshi dan dengan demikian menderita infeksi otak virus pada saat pembunuhan tersebut, yang tentu aja mengganggu mentalnya. Namun, psikiater penuntut menyatakan bahwa Wong dalam keadaan waras ketika ia membunuh Ayako. Di sisi lain, sementara itu Sim awalnya mengaku kepada polisi bahwa ia memang membantu mantan istrinya untuk membunuh korban. Ia menyangkal membantu membunuh dan sebaliknya menyatakan bahwa ia mencoba untuk menghentikan kedua wanita itu dari perkelahian. Setelah persidangan yang berlangsung selama 26 hari pada tanggal 7 Desember 1970, Hakim Pengadilan Tinggi Tan Ah Tah mengumumkan putusan di pengadilan. Wong dan Sim dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati karena membunuh Ayako Watanabe. Kedua hakim Tan Ah Tah dan juga Chor Sing menemukan bahwa Wong memang mengendalikan kemampuan mentalnya dan dengan demikian tidak abnormal secara mental pada saat kejahatannya dan bermaksud untuk membunuh Ayako karena cemburu atas kemungkinan putusnya hubungan yang akan dimulai Hiroshi dengannya. Sedangkan untuk Sim, para hakim merasa bahwa ia harus bertanggung jawab penuh atas pembunuhan tersebut karena ia memiliki niat yang sama dengan Wong untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya bersama dengan Wong. Setelah dijatuhi hukuman mati, Mimi Wong dipindahkan ke penjara Changi, di mana ia dipenjara sambil menunggu bandingnya dan kemungkinan dieksekusi. Banding Wong disidangkan di pengadilan yang sama dengan Sim. Dalam banding tersebut, dan di antara 11 alasan bandingnya, pada tanggal 23 Juli 1973, Presiden menolak gerasi dari Wong. Sehingga hukuman mati Wong pun tuntas. Kasus Wong kemudian diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Singapura saat itu, yang akan menetapkan tanggal eksekusi Wong yang mana hukumannya akan dilaksanakan dalam 3 minggu setelah permohonan gerasi ditolak. Demikian pula, permohonan gerasi dari kaki tangan Wong, Sim Wong Kum juga ditolak. Saat mengajukan banding atas hukumannya dan menunggu eksekusi, Wong terus menghabiskan sisa hidupnya di sel isolasi, di sel hukuman mati. Bahkan ada petugas penjara Changi juga mengatakan bahwa Wong ini digambarkan sebagai narapidana yang sulit diatur, yang sering berperilaku aneh, terutama menelanjangi dirinya sendiri di penjara. Bahkan seringkali nasihat dari penjaga penjara untuk mengenakan pakaian ini nggak didengar oleh Wong. Dan Wong juga akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyiramkan air seninya ke sipir penjara setiap kali hal itu terjadi. Akhirnya, eksekusi Wong ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1973. Eksekusi Sim juga diperintahkan untuk dilaksanakan pada hari yang sama.